Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah action cam ya, Akaso P50X yang barusan saya datangkan. Kemudian saya gabung lagi dengan mereview sebuah baterai ya, yang baru saya datangkan juga. Harganya yang cukup murah, yaitu nggak sampai 25.000. Seperti apa nanti saya review full, tanpa edit, tanpa terputus, karena juga mengetes baterai ketahanannya sampai seberapa jam, sekaligus dengan settingan Akasonya dan ngetes kestabilannya seperti apa. Ada 4 medan nanti, beraspal, bergerigi, aspal yang rusak, kemudian pavingan rusak, ditempel aspal rusak lagi, jalan makadam berbatu, kemudian jalan hot mix yang halus, aspal yang halus itu, kemudian makadam lagi, dan cor-coran. Seperti apa? Yuk simak videonya. Oh ya, untuk settingan Akaso ini saya setting dengan settingan 2K 60 fps ya. Kemudian exposure-nya, karena ini masih pagi ya, saya setting dengan angka 0. Oh ya, untuk video kali ini ya, saya akan mereview Akaso V50X, yang mana ini adalah mainan saya bertambah satu lagi. Dan kenapa saya menjatuhkan ke pilihan ini? Banyak alasan. Salah satunya yang utama adalah budget. Nah, Akaso dengan harga berapa ya tadi? Sekitar 1,6 ya, 1,5 lah, tapi saya dapat 1,6. Kemudian dengan budget apa ya, di angka 1 jutaan ya, untuk perform kamera action ini menurut saya ya cukup bagus di kelasnya. Kenapa saya ngomong cukup bagus di kelasnya? Di antara sekian banyak apa ya, kamera dan berbagai review dari rekan-rekan yang lain, kesimpulan saya, Akaso dengan harga yang relatif murah ya, untuk kamera action ya, sebuah kamera action, banyak fasilitas-fasilitas di situ. Salah satunya adalah stabilizer. Untuk stabilizer ini menurut saya cukup lumayan dengan adanya guncangan-guncangan ya. Dan ini saya praktekkan langsung, semua saya on kan, baik stabilizer maupun gironya. Melewati jalan beraspal, terus tadi di awal itu beraspal tapi aspalnya luntur, jadi banyak guncangan. Jadi teman-teman nilai sendiri ya. Seperti ini, ini ada lubangan. Nah, kemudian kameranya saya taruh di kepala ya, saya ikat pakai strapnya, dan inilah hasilnya, teman-teman nilai sendiri ya. Nah, ini jalan beraspal tapi
bergerigi. Kerikilnya nongol-nongol, jadi berasa bergetar-getar. Nah, suaranya kan agak getar-getar. Ya, seperti inilah jalannya, dan hasilnya seperti teman-teman lihat sendiri. Ini tanpa editan ya. Aspalnya itu kerikil. Aspalnya luntur tapi kerikilnya tinggal, kerikilnya bergerik kayak berasa bergerigi, getar-getar ya. Kemudian ini tepat pukul 6 dan suasana pagi di desa seperti ini. Itu tadi saya buat tengok kiri. Nah, speednya seperti itu dengan settingan 2,5K 60 fps. Kenapa saya ambil settingan 60? Karena ini adalah untuk pengambilan shoot cepat ya. Jadi saya mengambil yang 60 biar nampak lebih halus daripada 30, karena ukuran 30 sama 60 itu gambarnya lebih banyak yang 60. Jadi 60 fps, frame per second. Frame per second itu maksudnya 1 detik itu bisa 60 gambar, diisi 60 gambar. Otomatis lebih rengket, apa nama bahasa ini, lebih kerep, lebih rapat. Lebih rapat dan hasilnya akan lebih lebih smooth tentunya. Kalau kita jalan di aspal mulus itu sudah lumrah ya. Nah, sekarang kita jalan di pavingan yang sudah banyak tembelan, artinya paving rusak, ditempel aspal rusak lagi ya. Jalannya seperti ini, dan inilah hasilnya. Teman-teman nilai sendiri ya, seperti apa stabilisernya, sejauh mana gambar yang dihasilkan dari stabilizer Akaso ini. Ini jalanan rusak ini. Nah. Paving rusak. Nah, seperti ini, paving rusak, ditambal aspal rusak lagi. Wah. Nah, seperti ini tuh. Nah, dan inilah hasilnya. Teman-teman nilai sendiri ya. Kemudian nanti lewat makadam juga. Nah, ini makadam, ada batu ditata ini tuh.
Ah, nah ini batu ditata ini. Cuman saya ngambil yang kasihan rodanya sepeda kecil. Nah, ini. Tapi ya berasa juga getaran-getaran di sini. Nah, ini makadam ini. Batu ditata. Batu-batu ditata, kerikil-kerikil. Nah, ini. Seperti ini. Ya, namanya juga jalan desa. Nah, bergelombang. Nah, ini suasananya. Di nah. Yang kita lalu ini jalan memang sengaja saya carikan jalur-jalur yang apa ya, yang lumayan bergeronjal biar teman-teman tahu hasilnya seperti apa ya, seperti ini tanpa editan. Nah, sekarang kita masuk jalan paving. Iya, sampai di mana tadi? Stabilizer ya, tentang pertimbangan stabilizer. Nah, kemudian sekarang untuk settingan di antara, tapi ini relatif ya menurut teman-teman saja. Nah, itu sunset sunrise. Nah, sunrise di desa saya. Untuk image, menurut saya untuk di kelasnya ya, itu lumayan bagus menurut saya untuk pewarnaan ya, pewarnaan bawaan maksudnya. Nah, ini sekarang jalan aspal mulus hot mix, dan ini melawan matahari. Nah, yaitu sunrise di pagi hari tepat pukul 6 kurang. Dan ini kalau kita jalan di aspal yang mulus seperti ini hasilnya. Terus ini saya buat full. Kenapa saya buat full? Tadi saya dapat kemarin sore ya, dapat kiriman baterai. Harganya juga cukup murah meriah. 25.000 satu batang. Kemudian saya persiapkan juga, langsung saya tes pagi harinya seberapa lama ketahanan baterainya. Ya, nanti teman-teman kalau berminat silahkan, linknya saya taruh di bawah ya untuk baterai. Ini enggak promo, tapi mesti ada yang tanya soalnya beli di mana. Nah, dan ini hasilnya. Sunrise di pagi hari ya, seperti inilah. Ini nanti saya upload tanpa editan ya, artinya tanpa color grading. Kalau color grading sudah ada di video saya sebelumnya, yaitu yang terbaru.
di mana, di pendakian Argopuro. Nah, mulai Argopuro ke atas itu sudah pakai action cam saya. Kalau sebelumnya itu masih handphone saja. Oh iya, tadi alasan ya, sampai di alasan saya kenapa saya jatuhkan ke pilihan Akaso V50X. Yang pertama tadi stabilizer ya. Kemudian yang kedua ini image atau gambar hasilnya menurut saya cukup bagus. Terus kalau menurut saya pribadi Ycam Lite itu apa, di atasnya, tapi semua itu adalah masing-masing punya apa ya, punya imajinasi atau kesenangan masing-masing pilihan. Tapi saya lebih suka di Ycam Lite kalau untuk apa warna, maksudnya ini yang tidak di color grading ya, auto hasilnya seperti ini. Kemudian untuk apa, frame atau sudut pandang, angle itu lebih ya cukup luas. Cukup luas di kelasnya. Tapi masih di bawahnya Ycam Lite. Kenapa saya ngomong Ycam Lite tidak yang Ycam 4K, Ycam Lite atau Ycam Lite 4K. Ycam Lite 4K dengan Ycam Lite itu juga berbeda, tapi dengan selisih yang lumayan. Kalau saya ya mendingan Ycam Lite. Kenapa? Wah, kok melenceng ya? Bahasa Akaso malah ikan. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai pengalaman saja dari berbagai review yang saya ambil. Ycam Lite itu apa, harganya di bawahnya Ycam Lite 4K, namun stabilitas gambarnya hampir sama ya, bukan hampir ya, sama. Stabilizernya sama dengan Akaso, tapi kalau beda-beda tipis ya mendingan yang cari yang mermer ya, murah meriah maksudnya, mermer. Dan Akaso ini untuk ketahanan baterainya itu kemarin saya tes yang originalnya itu 1 jam, satu batang 1 jam, jadi cukup lumayan ya, itu perekaman full. Dan ini saya dapat baterai yang tanpa merek ya, nggak jelas, tapi menurut saya cukup lumayan, selisih jauh sama orinya. Kalau diberikan orinya dapat berapa ya, berkisaran 4 sampai 5 batang. Ini 1 batang 25, bahkan nggak sampai, cuman anggap saja 25.
Kemudian perekaman ini ya, untuk suara perekaman ini langsung tidak pakai mic eksternal, langsung kita ngoceh. Hanya saya taruh di kepala saja, dan ini sengaja saya buat rekam full biar tahu baterai harga 25.000 itu seberapa lama tahannya. Tinggal separuh baterainya. Dan ini sudah jalan 20 menit. Tinggal separuh untuk baterai. Nah, ini sampai di mana? 3 alasan ya. Tadi saya pertama stabilizer, kedua emet, ketiga frame-nya 180, tapi hasilnya seperti ini. Menurut saya sama-sama 180 masih jauh di bawahnya YCam LED. Kenapa saya jatuhkan ke V50X, Akaso V50X? Menurut saya, melihat review orang-orang dan berbagai sumber ya, saya ambil dari berbagai sumber, keunggulannya di stabilizernya lebih kalau menurut saya. Tapi kembali lagi tergantung teknis pemasangannya juga ya, untuk rekan-rekan. Kalau masangnya nggak pas ya getar-getar, dan tempatnya di mana. Kalau kita bawanya lebih stabil ya aman. Tapi ini kalau ini memang saya untuk review menguji tes stabilizer ya, ini lewat jalan makadam. Nah, ini kalau hujan lumpur jalan makadam dan getarannya seperti ini ya, terasa banget. Nah, ini saya ambil perbandingan dengan handphone yang enggak pakai stabilizer. Nah, jalannya bergelombang ya, ini bergelombang. Sebentar, saya ambil handphone untuk perbandingan. Kalau tes seperti inilah kalau perbandingan dengan handphone ya. Nah, ya inilah perbandingan handphone tanpa stabilizer ya, sebagai pembanding saja, dan hasilnya seperti apa teman-teman nilai sendiri ya hasilnya. Telah nih, dan inilah rasakan getaran. Nah, ini sengaja saya review full karena saya juga ingin menguji baterainya setahan berapa lama. Seperti ini kita melalui transisi jalan tadi dari makadam ke mana, ke Cor-Coran. Nah, sekarang
melewati jalan cor-coran. Tadi itu kan melewati aspalan, kemudian pertama aspal luntur bergelombang, kemudian aspal bergerigi, masuk lagi rute apa ya, pavingan luntur, dikasih aspal, luntur lagi. Hasilnya seperti yang tadi itu, teman-teman lihat. Kemudian masuk lagi makadam jalan beraspal yang cukup mulus, hot mid. Hasilnya seperti yang tadi itu. Kemudian masuk lagi makadam, ya jalan desa. Kemudian sekarang kita melalui karakter cor-coran, jalan cor-coran seperti ini. Hasilnya, dan itu sunrise di pagi hari, tepat pukul 6-7 menit dengan settingan 2,5K 60 fps, exposure 0. Karena suasana pagi ya, saya ambil tengah-tengah saja yang netral. Kalau plus nanti malah gelap. Kemudian kalau kalau plus malah terlalu terang, exposure-nya terlalu tinggi. Nah, kalau min akan terlalu gelap atau under under exposure, katanya ahli-ahli fotografi seperti itu. Saya kan cuma nempel saja bahasanya. Dan hasilnya seperti ini. Kecepatan berapa ya? 12,5 per kilometer. Rata-rata ya ini. Saya ngontelnya ya seperti itu. Sampai di mana tadi? Stabilizer ya, keunggulan Akaso untuk baterai 1 jam originalnya. Kemudian ini ngetes baterai yang murah meriah. Sudah jalan 28 menit, masih belum ada tanda-tanda habis. Ini kalau habis langsung bunyi, nutup mati dengan auto action camnya. Itu biasanya sisa kurang dari 20%. Pak, nah ini sampai di jalanan Puri. Sudah jalan 5,4 km dari rumah. Masih banyak kendaraan. Kita tunggu. Nah, sekarang sepi, kita nyebrang. Tidak kesempatan untuk nyebrang.
Nah, sekarang kita memasuki aspal luntur. Nah, seperti ini. Kita ambil yang jalan rada manusiawi ya, kasihan rodanya nih. Roda sepedanya kecil ya. Oh, seperti ini teman-teman jalurnya. Dan hasilnya ya ini. Nah, ini saya taruh di kepala ya. Di teman-teman bandingan sendiri. Mungkin kalau ada getaran-getaran kayaknya ini di strapnya kurang rapat dikit, tapi berdampak apa enggak nanti hasilnya teman-teman lihat sendiri. Jalannya aspal yang sudah ngelontok, banyak yang ngelontok. Nah, ini pohon legendaris, beringin legendaris, sekarang dipagar. Nah, yang belakang itu dibuat apa, tempat wisata bermain. Nah, sekarang tertutup dengan pagar pohon legendaris, pohon beringin legendaris di Puri. Nah, seperti itu. Nah, ini pagarnya, jalannya. Ini jalannya yang di sebelah barat ditutup. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, itu sebelahnya itu tempat wisata bermain, hanya berupa bangunan-bangunan saja sih, belum review. Nanti kapan-kapan direview atau kita lihat saja sekilas ya. Waduh, jalannya ditutup, harus lewat depan. Nah, itu biasanya lewat sini bisa, sekarang dilewatkan terpusat di depan semua. Nah, ini melalui jalan-jalan aspal ngelontok ini. Cuman saya lewat pinggir, banyak kayak kerikil, kayak jalannya kayak bergerigi gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, getaran tangannya. Nah, getaran tangannya seperti ini. Ya, inilah jalan-jalan dari desa ke desa, menikmati udara pagi. Dan ini saya lakukan setiap saat kalau ada waktu, atau setiap hari, karena aktivitas saya khusus di kegiatan outdoor. Jadi untuk menjaga stamina atau perform ya sepedaan tiap hari. Dan ini aspal masuk ke jalan Carcoran lagi. Ya, itulah tadi alasan saya mengambil Akaso V50X dengan harga yang relatif murah ya. Kemudian menurut saya ini cocok dengan aktivitas saya dalam berkegiatan outdoor, baik pendakian maupun kegiatan lain. Kalau dibandingkan dengan GoPro ya memang jauh, wong harganya bedanya jauh. Nah, habis baterai. Ternyata 35 menit baterai habis.
Ya, setelah 30 menit ya istirahat, masang baterai ya, berhenti masang baterai, dan sekarang kita jalan lagi. Nah, ini jojlokan tadi. Ini settingan masih di posisi 0 ya, exposure dengan posisi exposure 0 seperti ini hasilnya ya. Nah, sekarang saya beri penilaian ya untuk sekarang saya beri penilaian ya untuk baterai yang harganya 25.000 tadi. Di ketahanannya hanya sampai 30 menit atau setengah jam. Itu habis 0 maksudnya. Jadi ya nggak 0 sih, cuma hanya sisa berapa persen, mungkin kemungkinan 5%-an. Di AKC soalnya nggak tertera persentase, jadi saya perkirakan sendiri. Kalau habis enggak, karena masih nyala tadi, cuma peringatan saja dari akasonya. Ya, dengan kisaran harga baterai 25.000 ya untuk kelas kamera action, menurut saya ya lumayan lah, sesuai harga. Kalau yang telesin nggak tahu, merek-merek telesin yang lumayan. Kingma juga belum review, rencana saya review juga, cuman belum mendatangkan barangnya, masih perjalanan. Kalau baterai bawaan orinya 1 jam ya, menurut saya 1 jam ya worth it. Kalau dibandingkan dengan tadi 2 baterai, berarti kan gitu 50.000 1 jam. Sekarang gitu, teman-teman nilai sendiri baterai orinya Akaso berapa dengan baterai yang 25.000. Perbandingannya seperti itu ya, tetap ada kecukupannya. Murmur sama ori, teman-teman nilai sendiri ya, dengan estimasi waktu 1 jam dengan hanya setengah jam, separuh. Ya keuntungannya sih nggak bongkar-bongkar masang baterai. Kalau pengen yang perform, tapi kalau pengen yang murah meriah ya itu tadi. Kalau sampai aktivitas full ya diperkirakan sendiri jalannya. Kalau 30 menit ya setengah jam ya wis leren aja, ganti baterainya. Ini saya juga mau mendatangkan baterai yang
merek-merek cukup dikenal lah, seperti Sigma dan Telesin. Telesin apa Telesin? Alah, wis pokoknya itulah, dengan harga yang cukup signifikan ya dibandingkan dengan baterai ini. Kalau nggak salah mereknya itu Tupperware, harganya murah, kisaran 25.000. Kalau Telesin atau Sigma kalau nggak salah di atas 100 masihan, kurang lebih. Tapi ketahanan baterainya belum saya uji karena masih perjalanan. Mungkin lain waktu akan saya review juga baterainya. Ini kebetulan saya review Akaso dengan aktivitas saya sehari-hari, ngontel untuk menjaga stamina, karena saya aktivitas saya selalu di outdoor ya, menjaganya ya seperti ini. Kalau dulu sih belum ada sepeda ya lari. Lari hampir 2 hari sekali, 30 menit itu aktivitas di pekerjaan. Kemudian kalau hari libur itu saya pakai sendiri, lari dengan estimasi 1 jam tanpa henti dulu sebelum cedera. Karena cedera ya di kaki, sekarang jadi saatnya beralih sepeda, ngontel aja. Tapi ini sudah saya lakukan, sepeda ini sudah saya lakukan kurang lebih 3 tahunan ya. Jadi sebelumnya itu saya lari 2 hari sekali di pekerjaan, kemudian kalau liburan nggak ada kegiatan itu lari di seputaran rumah. Ya lumayan lah, wong oman deso, udaranya juga seger kalau pagi lari-lari ya seperti ini. Kalau libur ngontel, kalau ngontel jarak jelajahnya cukup jauh ya. Ini sudah 8,5 kilo, estimasi waktu hampir 1 jam ya nyantai. Kemudian tadi di mana, di setelah 30 menit tadi ya, itu berhenti istirahat ngisi BBM perut maksudnya. Nah, sekarang jalan lagi, mau menanjak ini. Hari cocok wijole nanjak ya, ini di daerah Sambilawang ini ya. Ya jalan desanya cukup bagus, suasana juga pas Agustusan ini, tapi masih tanggal muda. Loh,
kira kurung di cetek gimana. Saya taruh di kepala. Saya samarkan dengan topi biar nggak terlalu mencolok, menarik perhatian orang. Wah, ini jalannya ya jelek iki. Oh. Ini menuju ke mana ini? Embong. Ya, menuju ke arah Ngeracangan. Dusun Ngeracangan ini. Rumah masa depan. Naik lagi habis ya jelek. Ini suasana pedesaan Desa Ngeracang, Dusun Ngeracang, Desa Sambilawang. Oh, Dusun Kedung Klothok. Dusun Kedung Klothok sekarang memasuki wilayah Dusun Kedung Klothok. Suasana Agustusan ya, tanggal berapa ini? Tanggal 6. Udah meriah, cukup meriah maksudnya. Ini mengarah ke jalan arah Berangkal, Kintelan. Ini menuju ke arah jalan Kintelan Tampung Rejo. Nah, dari Kintelan ke Tampung Rejo itu nanti ada pertigaan, kita belok kanan menuju Desa Kintelan. Ya, inilah rute saya. Biasanya sih saya tempuh kurang lebih 1 jam santuy ya, ngontel itu goes ya. Oh, jalan desa wis dipacor. Pak, ya kalau goes atau ngontel ini jarak jelajahnya ya lumayan jauh. Kalau lari paling ya sekitar berapa itu, 10 kiloan saya biasanya, 5-10 kilo. Kalau males ya 5 kilo aja muter, potong kompas, langsung balik rumah. Kemudian kalau lagi fit, niat banget ya sampai 10 kilo, 1 jam pokoknya aktivitasnya. Kalau ngontel ini ya 1 jam ya lumayan ya kan. Kalau saya biasanya kalau lagi niat ya wes ya cukup lumayan. Arah Pacet di PP ya sekitar kurang lebih 40-50 kilo ya, kisaran 1,5 jam sampai 2 jam kalau wes biasanya. Tapi ini luar biasa, jadi muter aja nang desa-desa balik meneh.
ya untuk menjaga kebugaran saja. Ini kebetulan saya belum nge-review barang saya ya, karena saya ingin menguji dulu seberapa performnya, seberapa tangguh di medan-medan outdoor yang cukup ekstrim. Kemarin saya pakai di Argopuro ya, untuk baterai ketahanan cukup mampu dengan baterai terbatas ya, hanya 2 biji sudah menghasilkan karya, tapi didukung dengan kamera HP untuk nyambung. Kalau nggak salah di mana hari terakhir, di hari kedua sih, hari kedua sudah persiapan memanage baterai karena masih separuh jalan. Baterai sudah tinggal berapa itu ya, tinggal 1, juga sudah tinggal 40% ya. 40%, 75%-an. Jadi dari Sabana Lonceng itu baterai sudah tinggal 1 biji, terus 1 biji itu masih 75%-an. Jadi saya bagi dengan handphone kombinasi untuk penghematan baterai. Ya, alhamdulillah menghasilkan karya sampai finish di BC-nya dengan selamat, aman, dan tidak kekurangan baterai masa tunggu. Tapi yo poin-poin penting tok sing diambil walian, yang nggak apa-apa, yang penting nyambung dan teman-teman bisa memahami video saya yang di Argopuro. Kalau kurang jelas, Mas kurang gini-gini, ya silahkan komen, nanti saya perbaiki. Nah, kalau Akaso ini memang saya buat review full karena saya ingin menguji ketahanan baterai pendatang baru ini. Kalau nggak salah merek Takber dengan harga 25.000. Ini tinggal 1 baterai karena saya beli 2. Yang 1 tadi sudah dites dengan ketahanan 35 menit ya, atau setengah jam lah untuk keamanan. Jadi ini tinggal 1 baterai lagi, dan masih ada 2 cadangan baterai orinya. Ini tes untuk aktivitas saya nanti di ketinggian, seberapa kuat ketahanan baterai ini menahan dinginnya suasana pegunungan. Nah, informasinya sih suhu dingin adalah akan mengurangi ketahanan baterai. Betul apa tidak? Belum ada riset, tapi untuk pengalaman saya ada, cuma hanya beberapa persen saja kalau menurut saya. Cuman nggak apa ya, kalau apa ya, cadangan baterai melimpah sih nggak ada masalah, tapi kalau baterai pas bawa pas-pasan gitu ya cukup berdampak. Solusinya dari pengalaman saya, kalau baterai atau handphone itu
saya masukkan sleeping bag. Nah, maksudnya apa? Awake dhewe kan panas ya, anget. Nah, sleeping bag itu meredam hawa anget kita supaya tidak cepat keluar ben anget nang jero. Nah, maksudnya ngono. Jadi ya cukup berpengaruh kalau pengalaman saya, soalnya saya lakukan beberapa kali. Iki aku riset iki awur-awuran rek, berdasarkan fakta kenyataan, tidak pakai angka tapi cukup. Oh iya cukup awet. Oh iya bertahan. Beberapa kali saya lakukan seperti itu dibandingkan ditaruh di luar. Tapi pengalaman orang tua-tua dulu, baterai malah ditaruh di nisor longan. Nah, tahu longan? Kolong tempat tidur. Nah, katanya biar awet. Tapi menurut saya sih nek didele nisor lembab ngono ya tayengen suwe-suwe rusak. Dan ada yang malah dijemur. Nah, baterai ABC dulu ya, dulu zaman apa orang-orang tua kita, nenek kita itu malah dijemur kalau pagi baterainya, katanya biar awet. Ada cara ini rame. Ngatur kok tambah foto tinggal. Jarno jadi cegat ya malah lancar. Petugasnya buk. Kalau nggak sih dicegat malah tengah-tengah. Itu tadi apa ya, jalan Kintelan. Nah, kalau arah balik sana menuju Tampung Rejo, kalau arah ke sana itu arah Berangkal. Muter iman ceritane muterit esone Puri. Jalan berapa ini? Hampir setengah jam, tapi jalan itu kalau nggak salah 6.30. Nah, sekarang pukul 7 kurang 05. Berarti kurang 5 menit lagi baterainya sudah persiapan ganti. Saya biasanya muter ini 1 jam kurang kalau los, nggak berhenti. Kita berhenti istirahat, menikmati suasana desa. Nek wong desa jari ini nyambangi sawahe kayak wong. Sebuah persimpangan dan tikungan.
lewat jalan mulus terus sih memang. Baru tahu kalau saya lewat sini ini ramai. Oh, ada acara tadi. Biasanya agak sepi. Jalan ini cukup ramai karena ada kegiatan tadi. Sekarang kita coba lewat jalan ini ya. Dulu beberapa sebelumnya itu jalannya makadam sangar. Yo, makadam watu gede-gede. Nah, sekarang kita lewat jalannya sudah dia bangun apa belum? Ramai temen ini. Ada acara tadi di Kintelan, kalau desa Kintelan atau lapangan Kintelan. Kayaknya sudah nih, banyak yang lewat ini. Ini cor-corannya baru. Nah, ini dulu jalannya wis temen-tenan kayak off-road nek udan. Nah, ini sudah cor-coran dan banyak lalu lalang kendaraan motor. Kalau dulu nggak ada yang lewat sini, wis jalannya bletok, watu-watu gede-gede, tandas-ndas, nek lewat mencolot-mencolot, milih-milih. Nah, sekarang dicor. Ya memang jalan yang strategis ya kalau di sini nih. Cuman bangunnya telat ya. Ini baru kayaknya baru dicor. Soalnya setelah tahun baru kemarin ya, itu belum dicor. Hanya aspalan yang di depan aja yang ada. Nah, sekarang sudah nyambung. Jalan desa tapi ramai gitu tadi. Ya memang jalan yang tercepat di sini. Tapi bangunnya kok dikarekno. Nah, dulu muter lewat sana. Lewat desa apa itu? Melaten. Nah, sekarang melawan matahari. Ini masih settingan exposure 0 ya. Memang tidak saya rubah karena saya juga ingin tahu hasilnya. Karena saya beli masih 1 bulanan, kisaran 1 bulanan, jadi masih mempelajari alatnya.
yang hasil yang maksimal bagaimana itu masih saya pelajari terus, kombinasi settingan. Karena apa, settingan Full HD sama 4K itu sudah berbeda, terus dikombinasi lagi dengan exposure juga hasilnya berbeda lagi. Kalau lain-lainnya sih auto, beda dengan kamera kamera yang pro itu manual, settingannya lebih detail lagi. Kalau ini kan cuma 2 aja, settingan exposure sama settingan apa ya, kisaran besarnya gambar. Kayak Full HD sama 4K itu kan hanya lebarnya saja, sedangkan angle view itu kan tampak pengambilan dari alatnya itu berapa derajat kameranya itu dapat mengambil sisi atau frame-nya. Biar cukup lebar ya tentu lebih lebih melengkung hasilnya. Soalnya kameranya kan menonjol, cembung apa cekung ya. Terus pokoknya itulah. Dan kebutuhan itu juga dipakai beda-beda maksudnya. Kalau menampilkan view mungkin ya pakai yang lebih bagus, yang lebar itu ya, wide angle katanya, atau yang ultra angle kan lebih luas. Kalau kalau 1080 atau Full HD sama 4K itu kan perbedaan resolusi kan menurut saya. Lebar kecilnya frame, kalau jangkauan luas itu ya angle-nya itu tadi sudut pandang ya lebih luas. Ramai banget tadi di jalan-jalan desa ini. Ini sudah mendekati kampung sih. Loh, lebih 5 menit ya? Kok saya urung mati-mati? Apa wis mati? Gak krungu. Kupingku tak sumpeli handset soalnya. Ya tak delok sik. Oh, belum. Oh, pas entek. Sama 35 menit. Dan jalan lagi ya. Ternyata kekuatan baterai merek Takwer dengan harga 25.000 tadi, kekuatannya 35 menit dengan harga 25.000 ya. Ya, kalau menurut saya sih cukup worth it juga, karena dibandingkan dengan harga-harga yang di atas 100 ya, itu perkiraan saya. Barangnya belum datang, itu paling sekitar kisaran 1 jam dengan selisih harga
jauh ya, tapi ketahanan baterainya separuhnya, tapi kan lumayan menurut saya. Tapi kembali lagi ke rekan-rekan, semua adalah tergantung pilihan sampean-sampean kabeh. Karena orinya saja itu hanya kisaran bertahan 1 jam. Itu kalau tes full, tes saving full tanpa dimatikan. Dan ini tadi testimoni dengan 2 baterai dengan apa ya, isi yang sama, kekuatan yang sama, ketahanan yang sama 35 menit. Untuk keawetan, nah ini yang belum saya masih apa ya, ketahanan keawetan ini belum saya review, tapi saya mulai sekarang. Nah, nanti akan saya review juga keawetannya untuk baterai original dengan baterai kalau ada abal-abal sih enggak ono jenenge kok, ono merke ya, cuman harganya aja yang ekonomis menurut saya, 25.000, bertahan 35 menit untuk kamera action ya, bukan untuk drone. Kalau MAH sih saya nggak terlalu ya percaya, cuma nggak terlalu, karena kadang-kadang permainan apa ya, manajemen perusahaan, nggak tahu itu riset temenan apa orang, itu luise 10.000 MAH tapi yo digawe sak jasan entek. Ya, kalau saya mendingan yang realitas dipraktekno langsung. Nah, itu aja ukuran saya. Angka itu hanya sebagai simbol lah itu. Apa yang ngarani pre-memori. Oh, baterai ini MAH gede, oh cilik. Gimana dipraktekno nggak cocok ya, percuma. Diuji, maksudnya diuji dengan realita kita, nggak cocok hasilnya ya percuma. Jadi nyebrang sih. Jadi kesimpulan saya, ini kesimpulan saya pribadi ya, baterai dengan harga 25.000 ya, nggak sampai, kurang dikit kalau nggak salah, kurang 100 rupiah loh, dengan ketahanan baterai 35 menit atau setengah jam lah, menurut saya ya sangat ekonomis. Karena apa? Baterai ori ini cuman bertahan 1 jam dengan aktivitas yang sama ya, sama-sama full shootnya. Isi ini ya podo-podo sama-sama full. Tapi kekuatannya separuh, harganya di atas separuh lebih. Nah ya, teman-teman bandingkan sendiri, sama nilai sendiri, simpulkan sendiri. Cuma mereview sesuai realnya saja.
yang ada, maksudnya kenyataannya ngene ya wis iki, termasuk kamera action iki ini nanti. Nah ini kan ada loncatan nih seberapa jauh gludeke ya. Hasilnya yaitu goyangannya seperti apa, goncangannya seperti apa, stabilisernya kamera action V50X ini getarannya seperti apa dibandingkan dengan handphone tadi. Sudah saya review di durasi sebelumnya ini, perbandingan handphone tanpa stabilizer dengan kamera action yang kondangnya dengan harga yang mermer itu stabilnya di atas rata-rata kamera di kelasnya. Dan oke, cukup sekian review saya untuk apa ya, ini banyak ini review kamera, review baterai asli, review baterai originalnya, review baterai orinya dengan review baterai murah meriah. Teman-teman bandingkan sendiri, dan untuk pilihan terserah teman-teman, pilih yang murah atau selisihnya juga begitu, harga membawa rupa. Oke, cukup sekian dari saya. Ikuti saya di jejak langkahku episode berikutnya.